Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim Remastering Exynos. Pada kesempatan kali ini, kami akan remastering Linux Ubuntu dengan tema programming yang diberi nama Exynos. Pada kesempatan kali ini, aku mau perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Alfaida, dan di tim saya ada Farhan Abel Ramsisi, Ihsanul Hadi Al-Ghifari, dan Risma Melati. Oke, mungkin kita bakal mulai presentasinya. Pertama ialah latar belakang. Latar belakang dari remastering ini merupakan suatu proses yang dilakukan guna mengubah suatu perangkat lunak software menjadi bentuk kreasi lainnya yang biasanya berlandaskan acuan pada proses tertentu sehingga suatu perangkat lunak dapat berhasil diremastering. Remastering pada sistem operasi Linux adalah suatu proses kustomisasi perangkat lunak untuk penggunaan off-label yang tergantung lisensi legalitas distribusi. Nah, Linux memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, yakni dikarenakan perangkat lunak tersebut memiliki sifat open source yang berarti bersedia bagi siapa saja, sehingga memungkinkan untuk menjalankan operasi remastering. Tidak sembarang sistem operasi dapat melakukan sistem remastering. Jadi, alasan latar belakang kami menggunakan Linux dalam pengerjaan remastering ini karena kami yakin dan dari Linux sendiri merupakan perangkat lunak yang memiliki sifat open source, jadi mempermudah kami dalam melakukan remastering. Alasan kami mengambil tema programmer, mohon maaf, yaitu untuk upaya menciptakan antarmuka yang optimal dan mendukung efisiensi dalam mengembangkan perangkat lunak. Proses ini melibatkan penyempurnaan elemen visual, penyesuaian warna, dan pengaturan tata letak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak, menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan meningkatkan fokus serta produktivitas. Berdasarkan data yang saya dapat, programmer membutuhkan zona yang nyaman untuk melakukan codingan. Apabila per laptop atau suatu monitor itu tidak mendukung dalam melakukan codingan tersebut, itu akan membuat programmer merasa tidak nyaman dan kemungkinan berhasilnya suatu kode itu semakin kecil. Oleh karena itu, kami meremastering tema Linux ini agar bisa membuat para programmer bisa efisiensi dalam melakukan pekerjaannya dan merasa nyaman. Oke, permasalahan yang kita dapat. Pertama, bagaimana remastering Linux Ubuntu dapat dilakukan? Yang kedua, mengapa remastering Linux harus dilakukan dalam status penggunaan tertentu yang ditetapkan oleh user? Yang ketiga, apa manfaat yang diberikan dalam pelaksanaan remastering Linux? Dan yang keempat, bagaimana agar penerapan remastering Linux dapat menjadi satu hal yang mampu untuk dilakukan? Oke, kita akan masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama ialah analisa masalah. Oke, remastering ini adalah untuk menciptakan sebuah distro baru yang sesuai dengan kebutuhan dan juga mementingkan kenyamanan pengguna. Remastering ini dilakukan tidak merubah distro induk seperti inti sistem kernel yang sudah ada, namun remastering ini dilakukan dengan memodifikasi tanpa merubah kernel utama. Jadi, remastering Linux ini menjadi Exynos yang mana kami mengubah beberapa, yaitu tema, penambahan aplikasi, yang mana aplikasi ini mengunggulkan pendidikan, kursor, background, dan ikon aplikasi. Oke, jadi pada remastering kali ini, kami tidak merubah sistem kernel yang ada, sistem kernel utama, tetapi kami hanya menambahkan suatu aplikasi dan mengubah background, kursor, dan icon agar nyaman di para programmer. Kayak analisa hardware. Perangkat yang digunakan untuk remastering Linux sendiri yaitu laptop Acer X-Swift. Kemudian lanjut ke analisa software, yaitu aplikasi atau software yang kami install ke dalam Linux Exynos tersendiri. Ada tiga yang kami install, yaitu yang pertama Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah kode editor yang ringan, gratis, dan open source yang dikembangkan oleh Microsoft.
Hal ini membuatnya cocok untuk berbagai tugas pemrograman, termasuk pengembangan web dan berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, TypeScript, Node.js, C++, C, Java, Python, PHP, Go, dan Net. Visual Studio Code memiliki fitur basic editing, debugging, formatting code, autosave, and dukungan untuk ekstensi yang beragam. Kemudian yang kedua, Zoom. Zoom adalah platform konferensi video untuk pertemuan online, webinar, dan kolaborasi tim secara virtual. Kemudian yang ketiga adalah IntelliJ IDEA. Platform pengembangan perangkat lunak yang memfasilitasi coding, debugging, dan kolaborasi pengembang. Jadi aplikasi yang kami install itu bukan hanya sembarang aplikasi, tetapi software atau aplikasi yang kami install itu adalah software-software atau aplikasi-aplikasi yang mendukung para programmer untuk melakukan codingan serta melakukan kerjasama dengan tim seperti Zoom dan codingan seperti Visual Studio Code dan IntelliJ IDEA. Oke, untuk berikutnya akan kami serahkan ke teman kami. Terima kasih. Selanjutnya saya, Risma Melati, akan membacakan bab 2, yang adalah landasan teori. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer pada saat komputer dihidupkan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Menurut Abbas Ali Pangeran dan Doni Arius, dalam buku Sistem Operasi tahun 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Ada dua sumber yang kami gunakan untuk fungsi dari sistem operasi. Yang pertama adalah dari buku Hanapi dan Habibie tahun 2020 halaman 5. Fungsi utama dari sistem operasi adalah mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Nah, yang kedua ada dari Haryanto tahun 2002 yang menyatakan sistem operasi mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai pengelola seluruh sumber daya sistem komputer atau resource manager, dan sebagai penyedia layanan extend virtual machine. Semua sistem operasi terdiri atas tiga bagian, yaitu kernel, utilitas standar, dan file database system. Linux adalah salah satu contoh sistem operasi yang bersifat open source. Linux adalah nama yang diberikan kepada semua sistem operasi komputer yang bertipe Unix. Sistem operasi ini merupakan sebuah software yang bebas untuk digunakan, disebarkan, dimodifikasi oleh siapa saja dan untuk tujuan apa saja tanpa membayar lisensi pada pihak manapun. Agar menjadi sebuah sistem operasi yang lengkap, kernel Linux kemudian digabungkan dengan berbagai program aplikasi. Maka kemudian muncullah istilah distro. Nah, distro ini terdapat banyak, diantaranya adalah Red Hat, Fedora, Ubuntu, dan lain sebagainya. Sistem operasi yang kami gunakan untuk penelitian adalah Ubuntu, yang mana Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian GNU atau Linux dan memiliki interface desktop. Sistem ini dirancang dengan proses remastering Ubuntu 22.04.3 yang bertujuan menciptakan interface baru dan memiliki kegunaan untuk menunjang para programmer. Linux memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Di antaranya adalah probabilitas. Probabilitas itu adalah Linux yang dapat dijalankan atau bahkan dipindahkan dari satu platform ke komputer ke platform komputer lainnya. Yang kedua ada Linux untuk menyertakan aplikasi dan library untuk mengembangkan sistem. Yang ketiga atau yang terakhir, murah dan mudah untuk didapatkan serta mendidik untuk pintar karena setiap proses dan search code Linux bersifat terbuka
sehingga bisa dipelajari secara langsung, baik sistem maupun kerjanya. Terus selanjutnya akan diserahkan ke teman selanjutnya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang remastering Linux Ubuntu yang kami lakukan. Pertama-tama, kami melakukan download Cubic atau Custom Ubuntu ISO Creator sebagai tools utama kami dalam remastering kali ini. Setelah kami memilih disk atau ISO yang ingin diremastering, kami melakukan apt update atau mengupdate disk yang ingin kami remastering. Setelah selesai, kami mulai memasukkan tema ke dalam disk yang ingin diremastering tadi di dalam folder USR Share Themes. Lalu memasukkan icons ke dalam folder icons dan mengganti backgrounds atau wallpaper ke dalam folder backgrounds. Nah, jadi untuk mengganti backgrounds pada remastering kali ini, yaitu dengan cara merename file file foto yang ingin kita ganti menjadi warti final ubuntu.png. Dan setelah selesai mengganti backgrounds, kita mulai mengganti tema dan icons dengan cara mengetikkan ini. USR share glib 2.0 skema 10 Ubuntu setting Gschema override. Lalu pergi ke bagian sini, org genome desktop interface Ubuntu, dan mengganti gtkt menjadi file yang telah kita masukkan tadi dan icons yang tadi kita masukkan di sini. Setelah selesai, kami mengganti beberapa settingan agar remastering Linux ini menjadi lebih bagus lagi. Lalu kami mendownload beberapa aplikasi, yaitu ada Python, ada VS Code, ada IntelliJ, ada Zoom, namun tidak terscreenshot di sini. Lalu saya membuat user, ada grup tester, ada grup pemilik, lalu ada user 1, ada user 2, ada tim di sini. Dan setelah selesai, kita klik next di sini dan Cubic akan membuat ISO menjadi ISO yang baru gitu, yang setelah di remastering. Dan setelah selesai, ini adalah tampilan Linux Ubuntu yang setelah di remastering. Nah, di sini jadi saya mempunyai 3 folder, yaitu remaster info, remaster key, dan remaster pick. Dan di sini pemiliknya yaitu Isan atau saya sendiri dalam grup pemilik. Nah, jadi dalam folder remaster info, file ini tidak bisa diakses oleh publik atau hanya dapat dibaca saja. Di sini R hanya satu. Lalu remaster key tidak sama sekali karena ini sangat penting, jadi hanya bisa diakses oleh grup pemilik. Lalu remaster pick, para publik bisa membaca dan menuliskan kembali foto-foto yang dapat di folder ini. Dan ini adalah aksesnya dari grup pemilik, yaitu mempunyai semua akses dalam seluruh folder. Lalu grup tester dalam folder remaster info hanya read, remaster pick hanya read dan write, dan pada remaster key tidak sama sekali. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Selanjutnya, saya Farhana Berantisi yang akan membacakan isi dari laporan kami pada bab 5. Pertama ada laporan survei. Dari data responden, kami mengambil 20 nama dari berbagai fakultas berbeda di Universitas Sriwijaya. 7 diantaranya adalah Fakultas Ilmu Komputer dan terbagi menjadi 3 jurusan di Fasilkom itu sendiri. Ada SI, TI, dan SK. Lebihnya adalah jurusan-jurusan fakultas-fakultas lain maksud saya yang ada di Universitas Sriwijaya. Selanjutnya ada apa aja pertanyaan yang kami tanyakan kepada para responden. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama ada apakah Anda sering terbiasa menggunakan laptop atau komputer? Kedua, apakah Anda adalah programmer atau berkuliah di bidang IT? Jika ya, apakah seri mastering yang kami buat sudah mumpuni untuk para programmer? Dan yang terakhir, apakah tanggapan Anda saat pertama melihat remastering yang kami buat? Berdasarkan jawaban daripada responden yang kami tanyakan, 13 dari 10 orang mengatakan mereka terbiasa menggunakan komputer, 7 dari 20 orang kuliah di bidang IT, dan hasil dari remastering kami sudah cukup mumpuni untuk programmer. Beberapa orang juga mengatakan mereka menyukai tampilan awal programmer, tapi beberapa hanya menyukai tapi belum terbiasa dengan tampilan tersebut. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari proposal atau remastering yang kami buat, pertama, Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux turunan dari Debian, baik digunakan pada laptop, desktop, maupun server. Hampir semua aplikasi yang Anda butuhkan sehari-hari sudah ada di dalam seperti web, browser, dokumen, presentasi, pengolah data, aplikasi chat, dan lain-lain. Sehingga Ubuntu akan membantu Anda dalam melakukan pekerjaan apapun. Yang kedua ada Kubik atau Custom Ubuntu ISO Creator adalah wizard GUI untuk membuat image live yang disesuaikan untuk distribusi berbasis Ubuntu dan Debian. Yang ketiga, remastering adalah suatu proses mengubah perangkat lunak distribusi pribadi atau bisa juga diartikan sebagai sebuah proses membuat master baru untuk sebuah album, film, atau ciptaan lainnya dari hasil cipta yang sebelumnya sudah ada. Yang keempat dan yang terakhir, ada Exynos adalah sistem operasi hasil remastering yang dibuat untuk programmer yang ingin menggunakan Linux dengan antarmuka yang telah dimodifikasi khusus programmer. Ada pula saran yang kami berikan kepada para responden dan para pembaca proposal dari mastering kami nantinya. Yang pertama adalah kami menyarankan untuk pengguna mencoba menggunakan sistem operasi Linux, serta penulis menyarankan pengguna untuk mencoba Linux dengan tema programmer. Kami menyadari banyak sekali kekurangan dalam proposal ini dikarenakan berbagai faktor, salah satunya keterbatasan pengetahuan penulis tentang sistem operasi Linux. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal dan sistem operasi yang penulis buat. Okay. Saya Farhana Beranti sebagai penutup juga dari presentasi ini mengucapkan terima kasih banyak.